Warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Rupat Viral, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi alaihim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Setinggi puji serta segala syukur kita persembahkan kepada Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha dari segala yang Maha, yakni Allah Azza wa Jalla. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan kepunyaan Allah kerajaan bumi. Dialah Allah la syarika lahu, Allah yang tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Dialah Allah raja dari segala raja yang maha menghidupkan dan mematikan, dan dialah Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sejak dari alam kandungan ibu kita sampai malam ini. Nikmat itu tidak pernah berhenti kita kecapi. Betul Bapak Ibu? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau manusia ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, niscaya manusia tidak bisa untuk menghitungnya. Betul? Nikmat yang banyak ini Bapak Ibu, Allah tidak minta bayar. Udara yang kita hirup tiap hari Allah tidak minta bayar pajaknya. Yang diminta Allah cuma satu, tidak lain dan tidak bukan adalah bersyukur. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kebanyakan manusia sedikit sekali yang mensyukuri nikmat Allah. Yang kebanyakan manusia bukan bersyukur tapi bercukur yang banyak. Apa yang dicukurnya Pak Ustaz? Alis matanya. Oma-oma, anak-anak gadis, perias pengantin selalu mencukur alis mata. Iya, selalu kita mau menikahkan anak gadis kita Bapak Ibu, kebanyakan perias pengantinnya bencong. Betul? Di Pulau Rupan banyak bencong perias pengantin, tak usah dipakai. Bencong ini kalau mati payah menyolatkannya
sampai botak diganti dengan yang palsu biar dibilang orang, Pak Ustaz, alis mata saya seperti semut berdiri. Dicukur alis matanya sampai botak diganti yang palsu biar dibilang orang seperti alis mata semut berdiri. Mau pergi undangan hilang sebelah, kawan dah menunggu di luar. Lama kali kau bersiap, tunggu dulu hilang alis mataku sekolah. Cari-cari tak dapat, nampaknya lah spidol. Dibuatkan spidol sebelah lagi. Sampai di tempat undangan cuaca panas mengalir keringat. Kenalah spidol ini tadi. Dilapnya pakai sarung tangan, ke bawah ke pipi spidol pergi. Orang golak, dia golak tak tahu dia pernah golak ya. Pulang ke rumah maghrib, Assalamualaikum. Dibuka lakinya pintu, baca ayat kursi lagi. Wa ilahum. Dia pikirnya kuntilanak yang datang. Pokoknya ini yang pulang dari undangan. Ya? Tidak boleh kalau diandam, Pak Ustaz. Kalau diandam boleh. Iya. Diandam dikasih celak muka boleh. Yang tak boleh tadi cukur sampai habis mengikut artis dari Persib. Tak tolong kita mengikutnya dulu. Dari Persib sebelah alis matunya 5 juta sebelah. Awak beli pulsa, payah enak. Jadi dari itu mudah-mudahan kita yang hadir malam ini bisa bersyukur nikmat Allah. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah kepada golongan abdan syakur, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni putra Abdullah buah hati Siti Aminah Muhammad Habibullah, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati maulidnya. Yuk kita selawat sama-sama. Mudah-mudahan selawat dan salam kita disampaikan oleh malaikat, disampaikan ke maqam baginda Rasul yang berada di Madinah sana. Semuanya ya, anak-anak kami juga ikut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sambung dengan zikir selawat. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
ibu-ibu yang bersolawat kepada Rasulullah, Allah jadikan ibu yang solehah di dalam rumah tangganya. Amin. Bapak-bapak yang bersolawat kepada baginda Rasul, Allah jadikan pemimpin yang soleh di dalam rumah tangganya. Amin. Anak-anak kami yang bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solehah di dalam menempuh hidup dan kehidupan ini. Amin ya rabbal. Semuanya kita yang bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan nantinya mendapatkan syafaat baginda Rasul yang di pada mahsyar kelak, yang tidak ada pertolongan lain kecuali amal sendiri, pertolongan Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Rupang ataupun yang mewakili. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Koramil, kemudian Bapak Kapolsek yang mewakili, kemudian orang-orang tua saya, para alim ulama, tokoh masyarakat, haji dan hajjah yang hadir malam ini, pengurus Masjid Nurul Ilham yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada malam yang mulia ini. Khususnya adik-adik kami juga Ustaz sayangi, seluruhnya kaum muslimin dan muslimat dalam peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan nanti kita bersama Rasulullah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, panjang umur kita masih dijumpakan Allah Bapak Ibu ya. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Saya terakhir kemari awal Covid ya. Mula-mula Covid belum dilarang lagi, itu belum kumpul. Itulah terakhir saya ngisi Isra Mi'raj tafsir saya. Ini masuk 2023 akhir ya, masuk 2024, hampir 3 tahun saya kira ini. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, panjang umur, murah rezeki, kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan malam ini pertemuan yang membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maulid tiap tahun dilaksanakan, betul. Seluruh umat Islam khususnya Indonesia, apabila datang bulan Maulid kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, dilaksanakan dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkat lurah dan di desa-desa dan di kampung-kampung. Ustaz mau nanya sama adik-adik ini, mungkin ingat lagi ya, siapakah orang yang pertama kali membuat peringatan Maulid Nabi ini? Siapa adik-adik? Orang yang pertama kali membuat peringatan Maulid yaitu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dialah orang yang pertama membuat peringatan Maulid. Diadakanlah pertandingan membuat kisah Nabi, pertandingan kisah Nabi dari lahir sampai wafat. Dibuat pertandingan yang mendapat juara satu ketika itu ialah Maulana Abu Ja'far Al-Barzanji, yaitulah buku Barzanji yang kita bacakan. Ada Maulid, baca Barzanji ya Bu ya. Malam ini tak ada yang baca Barzanji. Nantilah saya berjanji sedikit ya. Ada nikah kawin, baca Barzanji, betul. Ngayunkan anak, baca Barzanji. Iya. Kemudian menyunatkan anak, baca Barzanji. Tapi malam terakhir di khotbah juga, biarlah kalau tak campur-campur
terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang sesat. Jadi Ustaz tanya sekali lagi anak-anak kami, siapa orang yang membuat peringatan Maulid? Salahuddin Al-Ayyub. Coba bilang dulu, siapa orang pertama kali membuat peringatan Maulid? Jawab. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, itulah. Ustaz mau buka kisah dari sebelum Nabi dilahirkan. Sebelum dunia ini diciptakan Allah, yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad diciptakan malaikat, dari Nur Muhammad diciptakan seluruh alam ini. Bahkan dari Nur Muhammad diciptakan Nabi Adam. Maka dalam hadis qudsi dibilangkan, laulaka ya Muhammad la khuliqal alam. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak kujadikan alam dunia yang fana ini. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, namanya sudah ada. Sedangkan Nabi Adam dan Siti Hawa, nikahnya mas kawinnya adalah sholawat Nabi. Kan ada dalam senandung dulu 25 Nabi Rasul pilihan. Pernah anda senandung bersilapkan Nabi yang tersebut di dalam Al-Quran derajatnya tinggi dilebihkan Tuhan. Itulah yang wajib kita imankan. Kalau dulu orang-orang suluk selalu munajat ya, sore hari subuh. Ada lagi suluk sini. Dulu ada suluk sini, tak ingat saya ya. Dekat sini udah tak ada lagi. Makin hilang. Ini pertama-tama Nabi Allah ada, nenek moyang manusia kafir dan Islam mulai dijadikan di awal Darussalam, dijadikan dari tanah segenggam. Nabi Adam dijadikan dari tanah. Adam diciptakan seorang diri di dalam surga sehari-hari. Tampaklah Adam burung sejoli. Inilah Adam hendak beristri. Tak enak tinggal seorang diri di dalam surga. Cinta Adam Allah ketahui. Hawa dijadikan dari tulang rusuk kiri. Adam dinikahkan Jibril sebagai saksi dengan mas kawinnya sholawat Nabi. Mas kawinnya sholawat Nabi. Adam dinikahkan di dalam surga. Suami istri bersuka-suka. Datanglah iblis membuat celaka. Jadilah Adam dan Hawa terusir dari surga. Maka Muhammad yang sudah
berlangsung di Nabi Nuh, Nabi Idris dan Ibrahim sampai pindah kepada yaitu keningnya Abdullah yang masih lajang ketika itu belum nikah dengan Aminah. Aminah kembang desa kota Makkah yang cantik jelita. Banyak yang ingin meminang Aminah, Aminah menolaknya. Menurut riwayat dalam tersaji itu 13 orang laki-laki ingin meminang Aminah. Ada caleg anggota DPR RI, ada di sini. Meminang Aminah, Aminah menolak. Caleg DPR RI banyak pembohong. Ada anggota dewan calon DPRD Bengkalis, Aminah tak mau. Ada kontraktor tak mau. Heran ayahnya, wahai anakku Aminah, kenapa kau hina? Banyak orang meminang banyak kau tolak. Ada orang yang mau, kau tak mau. Heran ayahnya. Coba yang ketiga belas Abdullah meminangnya, Aminah mau menerima. Heran ayahnya. Nah, banyaklah laki-laki yang ingin meminang engkau, nak kau tolak, tapi Abdullah yang meminang engkau terima. Apa alasannya? Wahai ayahku, pada suatu sore kulihat Abdullah jalan-jalan sore, maka kulihatlah kening Abdullah bercahaya, cahaya Nur Muhammad. Karena cahaya itulah aku tertarik dengan Abdullah, wahai ayahku. Besok anak-anak lajar kalau hendak meminang buat center di sini, biar bercahaya kuning, biar kena terima. Itu bukan diterima, kalau suruh masuk rumah sakit jiwa lu. Kau ni gila nak minang anakku. Singkat cerita, nikahlah mereka. Maka pindahlah Nur Muhammad yang ada di kening Abdullah ke rahim ibunda Aminah dari berbentuk cahaya ingin dilahirkan berbentuk manusia. Itulah yang sering ibu-ibu baca dalam riwayat Barzanji. Pernah bu? Pernah kan? Cuma bunyinya Pak Ustaz begini bunyi sama arti. Walamma tamnanu hamlihi syarani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Jawablah bu, kuat sikit. Allah. Kita ulangi lagi ya. Walamma tamnanu hamlihi syarani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil madinatil munawwarati abuhu wa abdullah. بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه. Itu rawinya apa artinya bosnya? Dan manakala setelah nikah Allah dengan ibunda Aminah, Nur
Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya, maka wafatlah ayahnya berniaga ke negeri Syam. Di tengah perjalanan jatuh sakit, meninggal di negeri Abwa. Belum lahir ke dunia sudah menjadi anaknya yatim. Dalam perut sudah menjadi anaknya yatim. Maka yatimlah Nabi 2 bulan dalam kandungan ibunya. Pandai anak-anak gadis itu berjanji. Pandai. Ini makin lama makin artis. Ya oma-oma tak ada gigi itulah yang menunda. Iya. Sampai ketika orang leher yang mau menjerit-jerit, dapatlah dikasih tuan rumah hadiah telur sedikit seorang. Sampai rumah anak limo, masing-masing nak telur sedikit cuman bagi. Pak Azul carilah tali sedikit, dipotong pakai tali. Ini tuan rumah yang sudah berjanji dengan Nabi, agak kasihkanlah roti sedikit. Diundang kipon pakaiannya, 5 juta mana? Berjanji menikmati 3 orang lahir telur sedikit. Betul? Penyanyi keyboard tak mau dinyanyikannya, ya, mendatangkan dosa 5 juta. Berjanji terus sedikit. Ini seni Islami, ya, kita bangkitkan jangan hilang. Ini Melayu ini nanti makin lama makin hilang adatnya, betul. Lembaga adat tinggal lambang saja, tak lawan. Ini adat Melayu diganti adat Barat sama adat Prancis, betul? Iya, betul. Kita lanjutkan rawuhnya tadi 2 bulan dalam kandungan, ya. Walamma tamma min hamlihi ala jihati ashwarin qamarin وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورين له السلام Tadi 2 bulan dalam kandungan. Dan manakala umur kandungan ibunda Aminah sampai 9 bulan, Allah ingin dilahirkan Nabi Muhammad yang mulia. Subuh Isnin tanggal 12 Rabiul Awal, turunlah 2 orang bidan Nabi diutus oleh Allah. Bidannya 2 orang perempuan suci.
Yang pertama Siti Asiyah, yang kedua Siti Maryam. Ditambah bidadari dari surga, maka lahirlah Nabi di suku Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tala ya musallam. Kelahiran Rasulullah dari berbentuk nur dilahirkan oleh Allah berbentuk manusia yang mulia. Anak-anak kami Ustaz mau nanya, apa nama orang tua Nabi? Apa? Nama ayahnya siapa? Anak-anak kita ini pun kadang lebih hafal artis ketimbang nama Nabi, ayah Nabi. Dari Persik Kelahi sama Saiful Jamil tak berhenti. Lesti Kejora dihompa sampai lakinya tahu, dibanting lakinya tahu, sampai omah-omahnya pun tahu tuh bos. Betul. Jangankan anaknya, omahnya pun paham. Coba nyanyikan dulu, Anda nyanyikan. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdullah kakeknya, Abu Thalib dan istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, yang penuh. Sekali lagi, Abdullah Aminah ibundanya, Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Apa kan? Artis apa juga nama keluarga Nabi pun apa itu baru beri, tapi nama artis juga. Maka lahirlah baginda Rasul di suku Isnin itu. Seluruh alam bergembira menyambut kelahiran Nabi. Betul. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk sekalian alam. Lahirnya Nabi semua bergembira, langit bergembira, bumi bergembira, unggas dan burung bergembira, air lautan bergembira,
tanam tanaman bergembira, semua makhluk bergembira, cuma satu yang tak bergembira, sedih. Siapa itu? Setan. Iblis tak bergembira. Kenapa? Dia iblis ini sebelum Nabi lahir, Bapak Ibu, dia mencuri rahasia-rahasia langit di Lauhul Mahfuz. Waktu itu dia bisa mendengar ucapan malaikat di Lauhul Mahfuz, rahasia-rahasia Allah. Ketika malam kelahiran Nabi, dia dicambuk oleh malaikat. Dia heran, ada apa? Kenapa saya tidak bisa mendekati Lauhul Mahfuz? Dia kumpulkan seluruh anak buahnya. Wahai para jin, para syaitan, dari pangkat yang paling rendah sampai pangkat yang paling tinggi, kumpul semua. Ada apa, wahai iblis? Selama ini aku bisa mencuri kabar dari Lauhul Mahfuz, rahasia-rahasia Allah. Ya, tapi malam ini aku tidak bisa. Apa gerangan? Coba kalian kelilingi dunia ini. Apa terjadi? Pergi dia ke rumah ini, terkumpul, tak ada apa-apa. Orang Koloke ada di rumah ini. Pergi dia ke Rupat Utara, jadi pantai ramai orang, tak ada apa-apa. Pergi ke Pekanbaru, asap yang banyak. Pergi ke Jakarta, asap juga. Pergi ke Batam, masalah Rempang pula, Pulau Rempang. Lama-lama sampailah dia ke kota Mekah. Dilihatnya sebuah rumah bercahaya dikelilingi malaikat. Oh, ada apa? Lalu dia ingin bisa bertanya, menjelma seperti seekor burung. Masuk, dilihatnya ada seorang bayi yang baru dilahirkan. Lalu dia mendengar para malaikat berkata, inilah utusan Allah yang maha mulia, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lapor dia ke iblis, bosnya, wahai iblis, pemimpin kami, Tuhan tidak bisa mengintip rahasia langit gara-gara lahir seorang manusia mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggeletar iblis. Maka iblis malam itu bersedih. 3 kali iblis menangis selama hidupnya. Pertama, ketika dia diusir dari Allah dari surga. Kedua, ketika Nabi Isa lahir. Ketiga, ketika Nabi Muhammad lahir, menangis selama hidup sampai kiamat. Jadi Bapak Ibu yang tak suka maulid sama iblis. Yang tak suka maulid Nabi sama iblis. Dia tak suka lahir Nabi. Kenapa? Sebab tidak bisa mengintip rahasia langit, tidak bisa mencuri di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi yang tak suka maulid, maka samalah dia sama iblis. Lebih kurang 10 boleh 11-12 Bapak Ibu. Maka selama alam bergembira kecuali iblis. Kenapa Nabi Muhammad itu mendapat rahmat untuk sekalian Allah, bukan manusia saja, bahkan hewan pun mendapat rahmat. Ya, dalam hukum fikih tidak boleh buang air kecil berdiri. Bagi laki-laki tidak boleh buang air kecil berdiri. Kenapa Pak Ustaz? Ketika orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iblis lari, kurus badannya, tinggal pulang. Kapan dia baru gemuk lagi? Ketika seorang laki-laki kencing berdiri tidak dicuci, maka mandilah dia di bawah guyuran air kencing itu, maka iblis yang kurus gemuk kembali. Apalagi tak dicuci, masalah sepele Pak Ustaz, jangan sepele. Nabi pernah lewat kuburan, lalu Nabi berhenti, lalu mematahkan pelepah kurma, ditancapkan ke kuburan orang itu. Makanya sunat di kuburan menanam pohon kayu. Jangan yang besar, nanti kuntilanak datang. Pohon kayu kecil saja, jambangan. Jangan kayu arang. Kenapa? Kenapa ya Rasulullah engkau
mungkin sedang disiksa oleh Allah. Tapi dia orang yang rajin ibadah ya Rasul. Cuma satu kesalahannya, dia waktu hidupnya buang air kecil tidak dicuci. Tidak boleh menghadap kiblat Bapak Ibu. Buat WC di rumah jangan menghadap kiblat, tak boleh. Jangan kencing di air yang tenang. Jangan kencing di tanah yang berlubang. Mana tahu di dalam lubang itu ada semut sedang rapat, masalah rempang Pulau Batam mau digusur. Gara-gara dikencingi maka bubar rapat semut. Ya, hati-hati. Semut pun mendapat rahmat dari Allah, betul? Sebab lahirnya Nabi. Yang paling mendapat rahmat adalah ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu Pak Ustaz? Di zaman jahiliyah wanita tidak ada harganya, Bu. Lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup, betul? Lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Perempuan tugasnya cuma 3, di sumur, di dapur, dan di kasur. Maka lahir Nabi, perempuan diangkat derajatnya oleh Rasulullah, betul? Bisa sekarang perempuan jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati kita perempuan, Ibu Kasmarni, betul? Moga ini. Berkat siapa ini? Berkat lahirnya Rasul. Nabi bersabda, "An-nisa'ul imanul bilad." Wanita adalah tiang negara. Iza solahatul bilad. Apabila bagus wanitanya, maka baguslah negara itu. Wa iza fasadatul bilad. Apabila rusak wanitanya, maka hancurlah negara itu. Maka ibu-ibu harus banyak berselawat kepada Nabi, paling sedikit 10 kali sehari semalam. Berapa paling sedikit, Bu? 10 kali. Ayo Pak Ustaz, aku nak memasak, kau dah mengacau pula Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan berlagu-lagu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti sampai korek buah-buah hasil lagu. Dimakan sesuatu yang enak mulai hari ini. Maka sholawat juga. Iya. 10 kali sehari semalam paling sedikit. Sebentar 5 menit tak sampai. Iya. Amalkanlah insyaallah bersama kebarakah. Iya. 1 kali sholawat dijaga Allah 10 kali. 1 kali sholawat yang 1 kali itu diciptakan oleh Allah seorang malaikat. Yang 1 malaikat sayapnya 70.000, sebelah kiri 70.000. Setiap sayap mohon ampun untuk dosa-dosa kita. Subhanallah. Sholawat ya, ibu-ibu. Berkat lahirnya Nabi diangkat darajat. Kemudian apa yang kita ambil iktibar Pak Ustaz dengan lahirnya Nabi? Yang pertama diajarkan oleh baginda Rasul sebelum diajarkan sholat, zakat, puasa, sedekah. Yang pertama adalah iman. Nabi mentauhidkan penduduk Makkah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama didakwahkan Nabi adalah iman tauhid. Inilah yang harus kita ajarkan kepada anak itu, masalah tauhid ini, betul. Pak kata Bapak wakil Pak Camat tadi, tantangan anak-anak kita sekarang sangat mengerikan, betul. Anak-anak kita terjerumus dengan narkoba. Heran kita Bapak Kapolsek, Bapak Kaptimmas, ya, kenapa narkoba ini tak bisa hilang?
Aku heran namanya. Masuk berita dari Bengkalis bahwa narkoba ditangkap oleh Bengkalis 20 kilo. Masuk berita dari daerah Dumai ditangkap oleh Polres Dumai 50 kilo. Masuk berita dari Medan ditangkap oleh Polres Medan 50 kilo. Heran kita, kenapa tak bisa hilang ini? Apa penyebabnya? Iya, mungkin Bapak polisi tahu Bapak penyebabnya. Iya. Kenapa narkoba ini hancur generasi muda kita bu? Anak-anak kita yang kita lahirkan 9 bulan sebelum hari dibesarkan dengan kasih sayang, kemudian sudah besar, diisapnya lah S2, bukan sarjana, sabu-sabu. Mula-mulanya untuk orang tuanya yang dijual, betul. Omanya pagi-pagi nak mengoreng nasi, kompor gas, kompor batu, dipetik tak hidup-hidup, tak hidup, ditengok di bawah kemana mau hidup, tabung gas hilang, dijual anak ini. Presiden kita Jokowi buat undang-undang hukuman mati, betul. Makin buat undang-undang hukuman mati, makin banyak BNN menangkap narkoba, betul. Bahkan dalam-dalamnya oknum-oknum aparat kita pun banyak, betul. Apa penyebabnya? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita punya angkatan laut di lautan, kita punya polisi di daratan, kita punya syah bandar di pelabuhan, betul. Tapi narkoba tak hilang-hilang. Kembalilah kepada, kalau saya tidak menyalahkan siapa-siapa, apa yang harus kita perbaiki Pak Ustaz? Kembali kepada keluarga muslim masing-masing. Apa itu? Didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Narkoba, kemudian apa lagi? Game online, Bitwin. Ada suka main Bitwin? Ada. Megawin, Superwin, empatnya hancurkan, hancurlah. Ada yang bilang Pak Ustaz, ini sekitar Pak Ustaz yang dikawal dari narkoba. Dalam kamar seorang-seorang bisa mainan, perempuan bisa main, laki-laki bisa main. Anak teman apa? Ke Kodai. Beli apa obat? Beli cil. Kirim untuk aku Kodai ya, kata begini. Lagi ini main sepeda. Saya tadi naik romo, duduk mas. Apa yang saya tengok? Bapak-bapak itulah kalian. Sepeda. Ibu-ibu tiktok. Iya, apalagi nengok-nengok media sosial. Anak kita pun hancur gara-gara media sosial. Iya, game online. Salah siapa? Kalau mau mentok info kita, dia kan media semua. Ditutup aplikasi judi online, betul. Tidak bisa di-download, betul. Maka anak-anak remaja kita, suami-suami, ibu-ibu tidak bisa main yang namanya sepeda. Ini tak tidur sampai subuh. Sepeda ini baru bisa dia kena, anak azan subuh baru dia kena. Itulah dicenderung tak tidur. Anak maghrib menangnya sampai puluhan juta. Ada yang dapat 50-100 juta, ini yang membuat menggiurkan. Ada yang 20 juta, ada 10 juta. Sekali menang setahun sekali, dikumpulkan mulai membeli chip lebih dari itu. Inilah yang menghancurkan generasi muda. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Melalui peringatan Maulid ini, mari kita tanamkan kepada anak-anak kita yang namanya nilai keimanan. Ya bunayya, ya bunayya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di.
dan ibumu sudah meninggal dunia. Kalau sekarang ayah dan ibumu masih bisa menyekolahkan engkau, masih bisa menasihati engkau, jikalau ayahmu dan ibumu sudah meninggal dunia, apa yang akan kau sembah nanti, wahai anak-anakku? Menyembah Allah apakah menyembah narkoba? Menyembah Allah apakah menyembah dunia maya? Menyembah Allah apakah menyembah harta? Kembali kepada kita Bapak Ibu, dari kecil kita ajarkan. Pak Ustaz, cuma nak buat anak yang soleh Pak Ustaz. Dalam kandunganmu, kalau ada keyboard jangan pergi. Ini hamil-hamil ada keyboard, pergi juga nonton keyboard. Datang kata lagu tak paham di keyboard itulah didengarnya. Dia sudah mendengar 120 hari dalam kandungan ibu kita. Bayi itu sudah mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya, diucapkan oleh ayahnya. Maka sedang dalam hamil itu sering dengarkan bacaan Al-Quran. Aku tak pandai mengaji Pak Ustaz, sekarang canggih ya. Di dalam YouTube ada namanya download bacaan Quran, dengarkan. Menjelang tidur asik, jangan asik menengok TikTok aja. Ya, ibu-ibu, biar anaknya terbiasa mendengarkan Al-Quran. Lahir ke dunia disambut dengan tauhid, apa itu diazankan oleh ayah kandung. Ada siap dimandikan, pegang oleh ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meresap ke dalam mata. Atau sekarang ini tak pandai azan, nikah pandai, tapi suaminya azan tak tahu. Pak Ustaz, tolong azankan anakku Pak Ustaz. Pak Khalifah, Pak Imam, tolong azankan anakku. Kalau masalahnya tak pernah buat. Coba tes dulu, pernah tes dulu. Coba dulu. Iya Pak Ustaz, iya. Dites. Dia azan lagi. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Bukan Allah Akbar. Kenapa Allah Ta'ala belum panggil? Itu Pak Ustaz. Di azan kalimat tauhid masuk ke dalam otak. Ini anak yang soleh tadi terhindar dari narkoba. Setelah itu dibuatkan akikahnya, berumur 7 hari, laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Tak ada rezeki Pak Ustaz 14 hari umurnya, tak ada rezeki Pak Ustaz 21 hari umurnya, tak ada rezeki Pak Ustaz sampai dia sebelum disunat Rasul kan ditetapkan masih boleh dibuat akikah. Kenapa? Sebab dia bisa nanti sebagai menandai ibu-ibu ada anaknya yang meninggal kecil, bayi, buatkan akikah. Ada anak yang meninggal bayi 5 tahun yang lalu beberapa rezeki, sekarang ada rezeki, buatkan akikah. Kenapa Pak Ustaz? Nanti mereka adalah ahli syurga, anak-anak syurga. Di padang mahsyar dipanggil oleh Allah, wahai anak-anak ahli syurga, keluarlah kalian mencari ayah dan ibu kalian di padang mahsyar. Sementara di padang mahsyar orang kehausan, bawalah 2 gelas minuman dari telaga Nabi Muhammad, telaga Kausar. Apabila diminum seumur hidup tidak akan haus. Keluarlah anak ini 12 minuman. Anak yang meninggal waktu kecil mencari ayah dan emaknya. Semua orang mengaku, wahai anakku, akulah
minuman itu kepada saya, nak, kami kehausan di padang mahsyar ini. Anak ini tidak sembarang kasih Bapak Ibu. Dia tahu orang tuanya apabila dibuatkan adik. Pak Ustaz, waktu dia meninggal aku belum punya uang. Sekarang sudah punya uang 10 tahun yang lalu anakku meninggal, boleh Pak Ustaz? Masih boleh. Ya, dibuatkan akikahnya, diberikan nama yang baik. Diayunkan dengan lagu agama. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apapun gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Istrinya menyanyikan anaknya, suaminya ada di rumah. Apa kata laki? Tak ada lagu lain lagi. Katanya menyindir dia, lakinya tak pernah sembahyang. Makin kuat suara nyanyikan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Besar sedikit lagi dia masukkan mengaji. Tak tahu kita mengaji, antarkan kepada guru mengaji. Tadi itu enak orang kita mengaji siapa? Anak siapa? Orang kita. Ya, Johan juara tingkat kecamatan. Mengaji diajarkan orang tua kita dulu, betul. Dulu belum ada listrik, belum ada TV, belum ada handphone. Setiap rumah terdengar suara Al-Quran selesai maghrib, betul. Sekarang ada handphone, ada TV, jarang terdengar anak-anak mengaji di rumah. Dulu cuma lampu suluh, lampu pelita, setiap rumah terdengar Al-Quran selesai maghrib. Alif mu'adiyate alif mu'adibawa alif mu'adidabarun alif. Kita kan dulu gitu pakai ejo kan. Desa lamdatela bidapanu wassalamu. Naik turkan pakai ayam pulut kuning. Naik turkan gembira hati orang tua yang anaknya pandai mengaji. Naik dari adik-adik muslimah naik ke Quran pakai pulut kuning. Hebatnya orang tua. Diserahkan rotan sama gurunya, wahai Pak Guru, wahai Pak Imam, wahai Pak Khalifah, wahai Pak Ustaz, kalau anakku nakal, aku ikhlas. Ya rotan pakai rotan nih. Sekarang jangan sembarang rotan lu, bahaya masuk penjara. Ya, mengaji karena dari alim-alim saya masih ingat. Dari alim-alim itulah sampai sekarang saya bisa berceramah, bisa mengaji. Ya, dari ajaran guru dulu. Bayaran gurunya bukan mahal, lampu minyak, ya, dibawa. Kalau gurunya ke ladang, itu ke ladang, nanam padi. Ya, itulah dulu. Hebatnya ilmu orang dulu sampai sekarang masih terasa, betul? Ya, mengaji. Apalagi sudah pandai dia ikut musabaqah, bangga orang tua.
apalagi sampai hafiz Quran. Subhanallah. Anak yang hafiz Quran 30 juz nanti di padang mahsyar dipanggil Allah orang tuanya, ayah dan omaknya, ayah dan ibunya dipanggil Allah. Wahai anak yang hafal Quran, hafalkan lagu. Mana ayah dan ibu? Dipakaikan Allah mahkota, yang mahkota itu terbuat dari cahaya, yang cahayanya lebih terang dari matahari. Subhanallah. Lalu Allah berfirman pada anak yang hafiz Quran ini, wahai anak yang hafal Quran, pergilah kau ke neraka. Kalau ada keluargamu masuk neraka, boleh kau selamatkan, boleh kau syafaatkan sebanyak 10 orang. Subhanallah. Ya, biar anak itu tak kayak pandai mengaji. Betul. Ini jangankan hafal yang 30, juz 30 aja banyak yang tak hafal, ayat pendek-pendek. Ya, baca bersalah-salah, terbalik-balik, suruh jadi imam. Imam lama, imam ini kadang-kadang makmum ini gitu juga. Kalau bapak ini imam ayat kau tahu, kalau tak Allah ini saja, tetap makmum melakar. Makmum itu tak terka, sebab ayat Pak Imam itu baca. Ini kalau tak inna a'tayna kan, ayatnya Qul ya al-kafirun. Tepat ayat Bapak malam itu buat ini. Siap baca Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata makmum, amin. Bacanya waktu Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu. Kan lirik ayat itu bukan asri. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya illa alladhina amanu wa 'amilus solihati fa lahum ajrun ghairu mamnun. Dan ayat yang mirip bukan asri. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Dalam rukuk baru dia ingat, salah ya, bodoh betul. Bertahun-tahun jadi imam buat tinggi buta apa? Atau makmum kenapa ini bilang rukuk? Karena malu tidak ada tempat imam batal lari, ditinggal makmum sedang rukuk. Ada remaja masjid baru mengambil kutu, tengoknya Pak Imam tak ada. Bangun Pak Imam tak lari, tak usah kena rukuk lagi. Jangan apa 30, juz 30 banyak yang tak apa. Ada juga ibu tu apa 5 juz, tapi lain juznya, juz Qur'an, juz Buka, juz Timun. Inilah yang berguna Bapak Ibu belajar dari kecil nih. Kenapa? Yang bisa membantu Bapak Ibu, betul? Ketika meninggal ayahnya, ketika meninggal ibunya, yang laku di situ adalah Al-Quran. Ketika jenazah ayahnya terbujur kaku, ketika jenazah ibunya terbujur kaku menjadi jenazah, tidak laku ijazah S1 dibawa dengan mayat ayahnya, tidak laku ijazah SMA dibawa dengan mayat ibunya. Yang laku di situ adalah Al-Quran.
Yasin, anaknya baca Al-Fatihah, anaknya baca Qul huwallahu ahad, anaknya mendoakan kedua orang tuanya, Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku ya Allah, dan dosa kedua ayah ibuku. Sekarang ayah ibuku sudah meninggal dunia ya Allah, ampuni dosa-dosanya, lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya teman-teman surga, dan cucuri arwah keduanya dengan rahmat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itulah yang laku. Apalagi Bapak Ibu punya anak yang soleh dan solehah, ikut dia melaksanakan fardu kifayah. Bapak Ibu, tidak dicarinya Pak Imam, Pak Khalifah, tapi anak-anak kandungnya yang menyelesaikan fardu kifayah ini. Sebab anaknya dilatihnya dengan ilmu agama, dari kecil dididiknya, tak pandai dia ilmu agama disekolahkannya ke pesantren, lalu anak-anaknya lah yang menyelesaikan fardu kifayah. Alangkah sedih kedua orang tua, arwahnya menangis ketika jasad-jasadnya ketika dimandikan tidak dimandikan oleh anak-anak kandung. Apa dia bilang? Ya bunayya, wahai anak-anakku, sampai hati lunak tidak memandikan jenazah ibu. Wahai anak-anakku, waktu dulu di dunia ketika kau masih bayi, waktu kau masih kecil, ibu mandikan engkau dengan lemah lembut, ibu sabuni tubuhmu dengan lemah lembut, ibu siram tubuhmu dengan lemah lembut. Sekarang ibu tidak berdaya. Wahai anak-anakku, jangankan untuk mandi, mengangkat tangan saja ibu tidak mampu. Tolong mandikan jenazah ibu, wahai anak-anakku. Tapi anaknya tak ada yang memandikan jenazah. Sedih arwah. 12 orang kalian adik beradina, tidak satu pun ikut memandikan jenazah ibu. Wahai anak-anakku, sampai hatimu, wahai anak-anakku. Sedih awal. Kemudian apa dia bilang lagi? Ya bunayya, wahai anak-anakku, waktu dulu di dunia susah payah ayahmu menyekolahkan engkau, dimasukkannya ke SMA sampai perguruan tinggi, dimasukkannya ke pesantren. Biar ayah jadi nelayan, biar ayah jadi petani, asalkan kau jadi camat. Biar ayah tidak sekolah, asalkan kau insinyur. Dikala datang hari raya, di mana anak-anak orang kaya, anak-anak orang lain memakai baju baru di pagi hari raya, walaupun kita orang susah, ayah tetap usahakan memberikan baju baru di pagi hari raya, agar kau sama dengan anak-anak yang lain. Sekarang ayah sudah menjadi jenazah, tolong kafankan jenazah ayah
wahai anak-anakku. Tidak ada satupun anaknya yang ikut menyelesaikan bagi berpayah kedua orang tua. Yang ketiga apa dia bilang? Ya bunayya, wahai anak-anakku, waktu dulu di dunia susah payah orang tuamu menyekolahkan engkau agar kau bisa menjadi imam sholat jenazah kedua orang tuamu. Sebab doa kalian yang kami harapkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tapi kenyataannya jangankan menjadi imam sholat jenazah kedua orang tuamu, menjadi makmum pun kalian tidak ada yang ikut. Sampai hatimu wahai anak-anakku sedih. Yang terakhir apa dia bilang? Ya bunayya, wahai anak-anakku, dulu waktu di dunia sakit bahu ibu menggendong engkau kadang-kadang kau menangis di tengah malam, ibu nyanyikan, ibu susukan agar kau tertidur kembali. Sekarang ibu sudah menjadi jenazah, tolong pikul jenazah ibunya untuk diantarkan ke kuburan. Ketika jenazah ayahmu, jenazah ibu dimasukkan ke alam kubur, hanya doa kalian yang kami harapkan. Betul Bu? Ini udah sekali antar sekali. Kapan ditengok lagi kubur orang tuanya? Bentang kelima. Udah sekali antar ke kuburan itu, kapan ditengoknya? Bentang kelima. Begitu dia datang, mano kubur arwah ayah, mano kubur arwah ibu di sana dah gak ada, udah patah. Maka ditebasnya pakai pala, berdoa. Datang orang lain, kuburan siapa berdoa? Ini kuburan arwah ayah aku nih. Kuburan arwah ayah aku tak tahu, salah doa. Kemana dia selama ini? Tangannya asik ke atas. Kemana? Kafe Duri 13. Kemana dia selama ini? Asik main skater. Kemana dia selama ini? Asik pakai narkoba. Kalau kemana dia selama ini? Asik mengejar dunia, mencari dunia. Udah dapat rumah apa-apa, menjadi rumah beton batu bagus. Rumah beton batu sudah dapat, keramik pula bagus. Tapi jangan lupa akhirat. Sebab dunia ini dalam ikutkan Bapak Ibu tak ada puas. Betul. Orang yang cinta dunia seperti meminum air lautan yang asin, makin diminum makin haus, makin diminum makin haus, makin diminum makin haus, tak pernah puas. Aman, kata Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz, sholatlah ke masjid. Tunggu dulu Ustaz, sekarang aku ini susah. Iya, rumah menyewa Pak Ustaz. Tunggulah punya rumah sendiri, nanti baru aku sholat. Si Ahmad pun dikasih Allah rezeki punya rumah sendiri, si Ahmad belum sholat. Kata kau yang udah punya rumah sendiri, kau sholat ke masjid mana? Iya Pak Ustaz, punya rumah sendiri tapi kecil. Di situ kompor, di situ lemari, di situ tempat masak. Tunggulah rumah besar Pak Ustaz, baru aku sholat ke masjid. Udah dapat rumah besar yang diberikan Allah rezeki, si Ahmad juga tak belum sholat ke masjid. Ditanya Pak Ustaz lagi, kata kau mana udah rumah punya rumah besar,
sholat ke masjid. Memang besar Pak Ustaz, tapi tak ada isinya. Kursi belum ada, kamar belum ada, lemari belum ada, kulkas belum ada, TV belum ada. Diberikan Allah rezeki lengkap semua di dalam rumah. Ditanya Pak Ustaz lagi, si Ahmad belum sholat ke masjid. Kata kawan, mana udah lengkap isi rumahmu, kau sholat ke masjid? Masjid agak jauh Pak Ustaz. Onda belum ada. Berikan Allah rezeki, dapat onda baru besar, beraninya lah berumah. Bawa jalan berduri sampai di tengah jalan, datanglah mobil tangki, supirnya batak, ditabrak si Ahmad, mati langsung tak sholat si Ahmad. Itulah tamsil orang yang mengejar dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Orang yang cinta kepada dunia, dia tidak akan sadar, tidak pernah puas. Kapan dia baru sadar? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru dia sadar ketika sudah masuk ke pintu kubur, baru dia tahu, kenapa kain kapan putih yang dipakai? Iya, dulu bajuku mahal-mahal, kenapa kain kapan putih yang tak bertepi ini ke bawah? Tinggal semua Bapak Ibu. Betul. Iya. Kain pelikat baru dibeli oleh haji yang fakir. Adakah amal di bawah mati? Menjawab soalan mungkar dan nakir. Boleh kau kejar dunia, tapi jangan lupa akhirat. Betul Bapak Ibu. Makanya Imam Ghazali bilang, orang hidup di dunia ini ada 4 macam. Ada bahagia dunia, sengsara akhirat. Ada sengsara dunia, bahagia akhirat. Ada bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada sengsara dunia, sengsara akhirat. Betul? Biarlah kita sengsara dunia, ya Bu ya. Sengsara dunia itu tak lama, 60 tahun orang paling lama. Apalagi sekarang ini banyak penyakit gula, diabetes, penyakit lambung, penyakit ginjal, stroke. Saya kena penyakit hari ini, ya, 15 hari tak makan. Saya sakit kemarin 6 bulan yang lalu, 15 hari tak makan. Berkurang badan saya 10 kilo, alhamdulillah. Tak mau makan, minum aja. Ya, alhamdulillah. Sekarang ini banyak penyakit. Dari mana asal kita? Dari makanan kita. Tak bisa dielakkan, pakai formalin semua. Tak mudah kita membeli di kedai, tak makan. Aqua sampai bertahun-tahun airnya tak basi-basi. Itulah kita minum. Ikan kaleng bertahun-tahun tak basi-basi. Itulah kita makan. Air kaleng bertahun-tahun, itulah kita minum. Tak bisa dielakkan. Beras pakai obat, nanas yang ada di dekat awal, iya, biar masak semua dikasih obat. Tak bisa dielakkan. Makanya orang dulu umur panjang makanannya asli. Oh, yang berjalan tak pakai Honda, jalan kaki. Ini anak kejamban pakai Honda. Tak bisa dielakkan. Iya, sakit. Jadi siapkan bekal, betul. Ya, di samping kita memberi pendidikan iman kepada anak kita, siapkan bekal. Boleh cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Iya, boleh mengejar dunia, tapi jangan lupa akhirat. Wa bil akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Lebih lama orang dalam kubur ketimbang orang hidup di dunia ini
tahun belum bangkit. Kita paling lama 80 tahun, paling lama mati. Betul? Orang yang di alam kubur baru dibangkitkan oleh Allah sampai dunia kiamat. Kalau dia mendapatkan azab kubur, selama itulah dia disiksa oleh Allah mengerikan. Ya. Kalau dia mendapatkan rahmat kubur, selama itu juga lah dia menunggu hari kiamat tapi sebentar. Ya. Maka siapkan bekal kita. Waktu kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, yang kita pakai yang mahal-mahal, ketika masuk ke alam kubur sudah menjadi jenazah. Yang kita bawa cuma kain kafan putih yang tidak bertepi. Betul? Waktu hidup di dunia ini, kita tidur beralaskan tilapnya empuk, bantal guling kiri dan kanan. Ketika masuk ke alam kubur, bantal kita adalah tanah, tilap kita adalah tanah. Diletakkan orang di kepala, di kaki dan di belakang kita. Wahai fulan, dari tanah kau diciptakan, ke dalam tanah kau dikembalikan, dan dari tanah kau dibangkitkan di hari berbangkit. Ketika orang mengantar jenazah itu, Bapak Ibu, banyak yang mengantarkan, anak mengantarkan, suami mengantarkan, handai taulan sanak famili, tetapi tidak ada yang berani menemani kita di alam kubur. Betul? Suami yang sayang sama istrinya cuma sampai batas di pintu kubur. Istri yang sayang sama suaminya cuma sampai batas di pintu kubur. Ada yang pernah terjadi, saking sayang sama bininya, orang kampung berduaan heboh. Udah istri ditanam, tak balik-balik dia. Dibawanya kipas sedikit, kipasnya kubur bini. Kata orang begitu terlibat cinta sama bini, sampai gila. Orang tak tahu, dia ada mendengar cerita, apabila kering tanah kubur biniku cepat, maka boleh aku nikah lagi. Supaya cepat beres itu kipas-kipas. Tak balik-balik dari kubur. Gak ada yang berani menemani kita di alam kubur, Bapak Ibu. Kalau nanti ada istri, ketika suaminya meninggal sayang sama bininya, dia menjerit, lepaskan aku, mana kau? Aku nak ikut suamiku dalam kubur. Jangan ditahan, dia lepas. Tak tolong kenalmu. Orang menimbun tanah keluar, tak berani. Ini menjerit orang yang nangis, makin banyak orang meninggal. Ya, lepaskan aku, macam orang kemasukan. Kemana kau? Aku nak ikut lakiku mati dalam kubur. Jangan dipegang, lepaskan saja. Tak berani dia lama. Orang menimbun tanah keluar. Udah itu seminggu, sebulan, hilang sedihnya, mulailah buat status janda berubah, janda mencari jodoh, ya, di Facebook. 7 langkah orang mengantarkan pulang, semuanya pulang ke rumah, anak pulang ke rumah, suami pulang ke rumah, sanak keluarga pulang ke rumah. 7 langkah orang mengantarkan pulang, Bapak Ibu. Datanglah 2 malaikat bertanya kepada yang baru meninggal ini, yaitu Munkar dan Nakir. Wahai fulan bin fulan, kami malaikat Allah bertanya kepadamu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imanuka wa ma qiblatuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka. Wahai fulan bin fulan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kiblatmu, apa
benar iman dan amal soleh dia lakukan waktu hidup di dunia ini, maka dia jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Qur'anu imani wal Ka'batu qiblati wal muslimuna wal muslimat ikhwani. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Al-Quran imamku, Ka'batullah qiblatku. Kaum muslimin dan muslimat adalah saudara-saudaraku. Apa kata malaikat itu? Wahai fulan bin fulan, naumatal arus, tidurlah kau di sini menjelang datangnya hari kiamat. Allah akan memberikan alam kuburmu nikmat-nikmat kubur, yaitu taman-taman surga. Alhamdulillah. Beramal teman saya, adik di bawah saya banyak yang sudah meninggal. Teman saya sekaduan sekolah banyak yang meninggal. Kita menunggu giliran semua. Betul. Mungkin tahun lewat kita hari raya sama-sama, puasa sama-sama, berbuka sama-sama. Tahun ini dah tak ada. Kemana sebulan dah meninggal Pak Ustaz? Karena aku cuma dapat kabar dari jauh. Karena aku banyak mengisi ceramah ya. Pedoman, kerupa, kebakan Nabi. Kemana sebulan Bapak Imam kita dulu dan menjadi dah meninggal Pak Ustaz? Ya? Sekarang giliran kita menuju itu. Pasti, iya, tidak bisa dimungkiri itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang kami, tidak bisa dimundurkan sesaat dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Mumpung umur masih diberikan Allah, siapkan bekal. Ada anak kita ini dengan ilmu agama. Iya. Mari mencari sedaun sirih, dibuat obat orang yang sakit. Siksaan kubur sangatlah pedih, ular dan kala datang menggigit, kain pelikat basahan mandi, setelah basah dibawa pulang. Adakah amal dibawa mati, harta yang banyak tinggal di orang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, di lain kesempatan panjang umur insyaallah kita berjumpa lagi. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan momen-momen pada tahun ini insyaallah buat pelajaran bagi kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Kita didik anak kita dengan ilmu agama, menghadapi zaman yang semakin mengerikan Bapak Ibu. Di samping itu, siapkan bekal kita menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.